Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Yang saya hormati Ustadz Musta'inah Soha, Magister Hukum. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang bertema Pancasila ditinjau dari sudut pandang Islam. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa alasan Pancasila diberlakukan sebagai ideologi bangsa, yaitu demi persatuan semua pihak, persatuan seluruh penduduk Indonesia, dengan tidak melupakan kaum Islami. Di masa itu, Pancasila memiliki esensi penting mengenai keagamaan. Namun, hal juga penting untuk diketahui oleh umat Islam. Menurut Munawir Syadzali, bahwa dipilihnya Pancasila dan bukan Islam sebagai ideologi negara tidak semata-mata dimaksudkan demi memelihara kedamaian dan kerukunan, melainkan juga karena Al-Quran dan hadis tidak secara implisit mewajibkan orang-orang Islam menyendirikan negara Islam, sehingga Pancasila bukan merupakan ide sekuler, melainkan menyatukan antara kehidupan agama dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Bahkan, di setiap sila dalam Pancasila memiliki arti tersendiri yang sejalan dengan nilai-nilai Islam atau Pancasila. Pancasila merupakan hasil manifestasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Berikut saya akan menjelaskan mengenai kesamaan antara Pancasila dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Sila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, merupakan sendi tauhid di dalam Islam. Sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah, memiliki potensi bertuhan dalam bentuk pikir dan zikir dalam rangka mengemban misi sebagai khalifah fil ardi, serta keyakinan yang terkadang tidak sanggup untuk dikatakan, yaitu kekuatan yang maha segala, sebuah kekuatan di atas kebendaan fana. Hakikat tauhid di dalam Al-Quran sangat jelas, termasuk dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan oleh seorang pun.
yang setara dengan dia. Surat ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi, yaitu mentauhidkan Allah dan mensucikannya. Keesaan Allah meliputi 3 hal. Yang pertama, Dia Maha Esa pada zatnya. Yang kedua, Maha Esa pada sifatnya. Yang ketiga, Maha Esa pada afalnya. Maha Esa pada zatnya berarti zatnya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Maha Esa pada sifatnya berarti tidak ada satu sifat makhluk pun yang menyamainya. Dan Maha Esa pada afalnya berarti hanya Dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya. Sangat jelas sekali bahwa dalam Islam, umat manusia harus mengakui adanya satu Tuhan yang diyakini dan disembah. Begitu pula dengan Pancasila yang menyatakan adanya ketuhanan yang satu meskipun berbeda agama. Allah tidak pernah memaksa hamba-Nya untuk menyembah kepadanya karena kesadaran atau bertuhan merupakan fitrah seperti yang telah dijelaskan dari ayat tersebut. Selain itu, salah satu bentuk toleransi dalam Islam yaitu lakum dinukum waliyadin, yaitu berketuhanan, mengenai tidak memaksa orang lain untuk masuk dalam Islam secara paksa. Dalam sila ini terdapat unsur-unsur yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang dalam Islam disebut hablum minallah, dalam berhadapan dengan Allah. Seorang muslim menempati kedudukan sebagai hamba, sehingga tanpa Allah kepatuhan dan kecintaan dalam pengabdian. Dengan demikian, terdapat keterikatan yang kemudian melahirkan komitmen atau dimensi akidah. Komitmen ini pun tampak dari pernyataan setiap muslim ketika menyatakan ikrar dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Jika setiap muslim menghayati makna ikrar tersebut, maka sesungguhnya kesaksian tersebut harus diupayakan wujudnya aktualnya dalam kehidupan dengan sungguh-sungguh. Berkaitan dengan tauhid sebelumnya, kita mempelajari dahulu mengenai iman yang tersusun dalam beberapa rangka atau cabang. Yang pertama, akidah. Akidah membahas asas keberagamaan yang berupa keyakinan atau keimanan. Pembahasan akidah sangat erat dengan kaitannya dengan tauhid atau mengesahkan Allah. Yang kedua, syariah. Terbagi atas ibadah khusus dan muamalah. Sedangkan ibadah sosial mencakup berbagai bidang, antara lain bidang kekeluargaan, kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, kesenian, dan kejasmanian. Yang ketiga, akhlak. Akhlak membahas mengenai tata krama dalam kehidupan pribadi, sosial, berbangsa, dan bernegara. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesamanya atau hablum minan nas. Apabila dalam hablum minallah kedudukan manusia sebagai hamba, maka dalam hablum minan nas hubungan manusia dengan sesama manusia dan berada dalam posisi khalifah fil ardi. Dalam isi sila ini berkaitan dengan syariah, yaitu termasuk ke dalam ibadah sosial yang mencakup bidang kemasyarakatan, yang dalam Islam didasarkan pada sikap saling menghormati. Kemudian pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum minad dzakariya wa anta wa ja'alnakum syu'aban wa qabala wa lita'arafu inna ma'akum 'indallahi lakum khabirin. Innallahi alimah khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sikap saling mengenal pada dasarnya ayat ini dimaksud yaitu jika sesama manusia saling mengenal, maka akan timbul sikap saling menghormati. Salah satu manusia untuk mengenal yaitu dengan berdialog. Dialog dapat menimbulkan keterbukaan berbagai pihak yang pada akhirnya akan menimbulkan sikap saling mengetahui satu sama lain dan juga melahirkan sikap saling menghormati. Sehingga disinilah letak beradabnya manusia. Ayat 13 di dalam Quran Surat Al-Hujurat tersebut juga memberikan satu landasan tindakan kemasyarakatan umat Islam, bahwa dalam pergaulan kemasyarakatan dan hubungan antar bangsa, umat Islam tidak mungkin melepaskan tanggung jawabnya yang secara khusus di dalam membangun kerjasama saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mencerminkan ide ukhuwah insaniyah atau persaudaraan manusia dan ukhuwah Islamiyah pada sesama umat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama atau Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan ayat 105 artinya, janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah dalam keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Persatuan akan terwujud apabila telah terjadi sikap toleransi yang tinggi antara sesama, sikap saling menghargai dan menghormati setiap. Selain itu, dalam persatuan harus ditarik sifat persamaannya, bukan perbedaan yang hanya akan menimbulkan perselisihan dan pertentangan. Persatuan yang perlu digarisbawahi yaitu sama halnya dengan pluralitas. Dalam hal ini, pluralitas berdasarkan apa yang dituntut oleh kemaslahatan rakyat agar tercapai kesatuan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan penting tersebut ialah agar umat manusia seluruhnya berdiri dalam satu barisan di hadapan musuh.
Sila keempat berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang sejalan dengan prinsip Islam, yaitu mudzakarah dan syura. Prinsip syura merupakan dasar dari sistem kenegaraan Islam atau karakteristik negara Islam. Uniknya, prinsip syura ada di dalam Pancasila. Ini membuktikan bahwa perumusan Pancasila diambil dalam bentuk musyawarah bersama berbagai kalangan untuk mencapai kesepakatan yang sejalan pula dengan Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamu as-salata wa amaruhum syu'ara bainahum wa mimma razaqnahum qahum yaqulun. Bagi orang-orang yang menerima, mematuhi semuanya Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Makna alternatif yang diterangkan oleh para musafir adalah bahwa Allah memerintahkan untuk melakukan musyawarah bukan karena beliau membutuhkan pendapat, melainkan karena ketika beliau menanyakan pendapat mereka, setiap orang akan berusaha berpikir keras untuk merumuskan pendapat yang terbaik dalam pandangan mereka, sehingga sesuai dengan suara hati masing-masing. Sedangkan pada prinsip muzakarah dimaksud sebagai suatu sikap penghargaan terhadap pendapat orang lain yang satu sama lain cenderung berbeda. Namun, dengan prinsip ini dikembalikan lagi kepada rasa persamaan dan kesetaraan, bahwa tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, karena setiap jiwa memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah dan di depan hukum negara. Sila kelima berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, lebih spesifiknya lagi, bahwa keadilan yang dimaksud yaitu dalam pemerataan rezeki berupa zakat, infak, dan sedekah. Keadilan sosial berkaitan erat dengan maqasid al-syariah atau sasaran-sasaran syariah. Sedangkan maqasid al-syariah terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, daruriyat, mengenai perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, seperti agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Yang kedua, hajiyat, yaitu pemenuhan hal-hal yang diperlukan dalam hidup manusia, seperti bobotnya di bawah sadar daruriyat. Yang ketiga, tahsiniyat, yaitu perwujudan hal yang menjamin peningkatan kondisi individu dan masyarakat sesuai dengan tuntutan tempat dan waktu, tuntutan selera dan rasa kepatutan untuk mengelola persoalan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam prinsip keseimbangan kehidupan sosial, Al-Quran mencela orang-orang yang sibuk memupuk harta hingga melupakan kematian, seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layunbadanna fil hutamah.
yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka. Akan tetapi Allah tidak melarang orang untuk mencari kekayaan dengan wajar. Untuk itulah Islam mewajibkan zakat yang terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19, memerintahkan sedekah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, menyuruh infak dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, melarang praktek riba atau bunga Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276 dan 278, serta membolehkan jual beli dalam Quran surat Ar-Rahman. Jadi, pada kesimpulannya bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan esensi kehidupan manusia, baik untuk mengatur atau sebagai aturan dalam perjalanan sejarah. Kita telah mengetahui bagaimana pro dan kontra perdebatan ideologi berlangsung untuk memenangkan ideologi antara Pancasila dengan syariat Islam, sehingga akhirnya tercetus keputusan yang telah disepakati bersama saat itu untuk menempatkan Pancasila sebagai ideologi. Akhirnya terdapat kesimpulan yang menjelaskan bahwa terdapat kesamaan antara nilai isi dari Pancasila dengan nilai-nilai Islam, yaitu sila pertama sama dengan ketauhidan dan hablu minallah. Sila kedua yaitu sejalan dengan hablu minan nas. Yang ketiga yaitu sesuai dengan prinsip ukhuwah, sedangkan sila keempat pun sejalan dengan prinsip muzakarah atau beda pendapat dan syura musyawarah. Dan sila kelima yaitu sama dengan prinsip keadilan yang khususnya dalam hal zakat, infak, dan sedekah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah yang maha benar, dan yang salah, hilaf, keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu munafiq ila an aqwa min kharik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.